kalau mikirin komentar jahat mah selalu ada aja, entah yang kayak bisa tiba-tiba komen putih banget lu kayak ubin masjid gitu. Waduh. Iya, Serius. Bener. Terus ada lagi yang kayak misalnya aku kan mungkin kalau olahraga bisa pakai baju yang agak-agak kelihatan. Udah tuh pasti cowok-cowok berkomentar-komentar. Ada aja, entah yang kayak bisa tiba-tiba komen putih banget lu kayak ubin masjid. Waduh. Iya, Serius. bener. Terus ada lagi yang kayak misalnya aku kan mungkin kalau olahraga bisa pakai baju yang agak-agak kelihatan. Udah tuh pasti cowok-cowok berkomentar-komentar. Apa yang paling parah tuh? Macem-macem, waduh, apa ya yang paling parah tuh kalau yang misalnya aku putih kali ya, itu sering banget dikomenin. Nah, aku bingung kayak orang Indonesia putih salah, coklat salah. Tapi ada aja yang kadang komen kayak putih banget, kayak nggak pernah kena matahari. Padahal emang ya kayak kulit asli gitu ya, mau gimana gitu. Cuma gitu. Tapi nggak apa lah, komen-komen itu selama tidak ke arah yang pornografi terserah deh gitu. Tapi pernah juga yang ngarah ke sana. Namanya ya netizen, kalau yang cowok apalagi kan kadang-kadang masih ada aja yang komen-komen, entah misalnya mencari sesuatu yang tidak terlihat gitu kan. Jadi ya ngerti kan kalau kita cewek kayak gini, cowok-cowoknya bener-bener gitu. Cuma ya kita maklumin lah kan, orang ngetik nggak kelihatan mukanya, jadi mereka bebas mau ngetik apapun. Tapi batasan yang paling parah yang bikin Wilona nggak suka seperti apa tuh komentarnya? Paling Pernah bikin aku juga? nggak suka Nah, kalau udah bawa-bawa rasis kali ya. Tapi untung aku nggak pernah di titik itu. Cuma bagi aku komen yang agak-agak sulit tolerir itu kalau orang udah mulai rasis. Jadi kalau udah mulai rasis, udah mulai ngomongin hal-hal yang di luar dari konteks, ya itu udah nggak aja gitu. Oke, kan selain pilates apalagi sih untuk olahraga sendiri yang lu lakuin untuk jaga Saat badan? ini cuma pilates dan yoga. Karena aku sukanya badan yang kayak slim aja gitu, yang kecil aja, bukan yang bulky atau otot berlebihan. Oke. Bilo katanya ada berita sibuk bisnis sudah mulai nggak mikirin soal jodoh nih, benar nggak sih? Mungkin bukan yang nggak mikirin ya, Iya. cuma kalau lagi sibuk kerja banget kan akhirnya nggak kepikiran yang kayak aduh harus cari pacar, nggak kepikiran tentang cowok melulu gitu loh. Jadi kayak kepecah aja, ada waktunya aku harus baca skenario, ada waktunya aku harus syuting, ada waktunya aku harus mikirin bisnis, ada waktunya aku harus sama keluarga. Otomatis cowok tuh bukan cuma sebagai prioritas utama saat ini gitu. Dan mungkin saat ini memang belum membutuhkan sosok pendamping juga, makanya akhirnya menyibukkan diri untuk bisnis dan juga kerja di acting. Mungkin kalau dibilang belum membutuhkan nggak juga sih, karena aku yakin setiap orang kan ujung-ujungnya akan butuh pasangan juga ya untuk teman hidup. Cuma bukan prioritas utama aja, akhirnya membuat aku nggak yang terlalu terburu-buru atau berasa buruk untuk harus dapat saat ini juga. Tapi udah banyak yang ngedekatin juga nggak sih saat ini, Bilo? Udah Kenapa banyak emang mau yang- ngebuka ini, ngebuka lowongan? Enggak sih, kita cuma Sayembara. mau cari tahu aja. Ya kalau yang kayak ngecat atau yang kayak mungkin mau kenalan gitu ya ada aja. Kadang-kadang entah dari temen punya temen juga ada aja yang kayak temen gue nih mau kenalan. Cuma yaudah, iya banyak banget. Cuma kayak aku pikir yaudah kenalan aja, temenan aja gitu. Masalah jodoh kan gak ada yang tahu juga kan nanti ke depannya. Punya kriteria nggak sih kalau misalkan ada yang kenalan? Kriteria cowok sebagai calon Ideal. suami kali ya kalau saat ini ya, udah bukan sebagai pacar aja. Kriterianya pastinya harus baik, harus cowok ya. Cowok tuh jangan lupa. Cowok ya, cowok. Oke. Iya dong. Iya. Kan zaman sekarang juga ngeri, banyak yang membingungkan. Iya. Terus harus yang pekerja keras juga pastinya, dia punya tanggung jawab, dan ya yang paling penting dia juga punya prinsip hidup yang kuat. Ya selebihnya mengalir deh, karena kan kita nggak ada yang tahu kayak karakter orang akan gimana. Bilo pernah Nyari background yang pengusaha atau artis lagi? Kalau background kerjaan jujur aku nggak patokin sih, cuma apapun itu maksudnya yang kayak kerjaan dia itu ujung-ujungnya nggak akan penting. Pekerjaan dia ujungnya nggak akan penting, yang paling penting itu orangnya mau kerja atau enggak. Karena mau pekerjaannya sebagus apa, kalau dia nggak mau kerja ujung-ujungnya juga nggak akan punya apa-apa. Bilo pernah punya pengalaman dibohongin sama cowok paling parah nggak sih? Apa sih gitu? Jujur aku belum sih, jangan sampai ya, tolong di tengah TikTok lagi heboh dengan berita-berita yang mengerikan, semoga aku enggak. Sejauh ini maksudnya aku setiap kali putus dari pacar itu selalu hal-hal yang maksudnya bukan yang complicated atau tentang orang ketiga atau dibohongin yang disakitin gitu sih. Jadi semoga aja enggak ya, karena aku yakin juga bahwa jodoh itu adalah cerminan diri kita kok. Kalau kita pengen dapet jodoh yang kita inginkan
ya kita kita berusaha treat diri kita aja dengan lebih baik.